Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu di hari Sabtu ya sebagai hari pengganti dari yang hari Senin yang lalu ya. Qadarullah kita libur karena tanggal merah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai logical function. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak pelajaran mungkin di pemrograman ya, bahasa pemrograman tentang if? Ada yang tahu nggak tentang if? Iya, Pak. Nah, kira-kira if itu digunakan untuk apa? Untuk suatu keadaan, Pak. Untuk satu keadaan. Yang apa tuh keadaannya yang Keadaannya jika if benar dan jika if salah. Oke, berarti keadaan di mana itu ada kondisi-kondisi tertentu ya, yang memungkinkan kita untuk memilih lebih dari satu pilihan. Oke, saya coba share screen. Baik, karena kalian sudah belajar pemrograman web, di mana logika if itu juga sudah dipelajari. Jadi secara teori ini mungkin nggak terlalu lama, karena kalian pun sudah memahami logiknya. Tinggal kita terapkan nanti di Excel-nya itu seperti apa. Jadi agenda kita hari ini itu kita belajar tentang logical function dan juga data calculation yang digabung dengan logical function. Jadi ada if statement, dan if bertingkat. Nah, kemudian ada if error, lalu nanti untuk data calculation yang digabung dengan logical function itu ada sum, di mana sum ini seperti yang kita ketahui itu untuk menjumlahkan. Kemudian ada count untuk menghitung dan juga average untuk merata-ratakan. Nah ini. Cuman digabung dia dengan if dan if statement nanti. Nah, seperti yang kita pahami bahwasanya if itu digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya kondisinya ada dua pilihan, tiga pilihan, maka kita bisa menggunakan if. Nah, pada saat kapan dia benar, maka dia akan menghasilkan kondisi tertentu. Kalau nilainya salah, maka dia akan menghasilkan kondisi tertentu. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya nanti ada namanya pivot table yang akan kita pelajari juga. Nah, kalau misalnya if function ini nanti kita hanya akan spesifik ya, misal di satu kota, misal di kota Banda Aceh gitu. Nah, tapi kalau pivot table nanti bisa secara umum. Jadi di Senin kita coba insya Allah belajar tentang pivot table. Baru pertemuan terakhir selanjutnya itu kita belajar visualisasi data di UASnya nanti final projectnya itu tentang visualisasi data dan analis. Nah, bedanya if dengan if s atau if bertingkat, kalau if itu hanya terdiri dari satu kriteria. Nah, kalau misalnya lebih dari satu kriteria, maka kita pakainya itu if statement atau if bertingkat. Atau dalam bahasa pemrograman tuh if else. If else terus if else lagi. Nah, kalau misalnya cuma satu kriteria, berarti dia if. Misalnya lampu lalu lintas itu hanya ada merah sama hijau misalkan. Nah, berarti dia hanya satu kriteria. Berarti kalau kondisinya hijau jalan, kalau selain itu berarti berhenti. Oke. Nah,
Nah, misal seperti ini ya, if ya, apabila nilai siswa di atas 80, maka diberi nilai label lulus. Nah, selainnya dia ya udah nggak lulus gitu, atau remedial. Artinya cuma satu kriterianya. Kalau nilai di atas 80 berarti lulus. Nah, selain itu ya remedial. Nah, di sini satu kriteria. Kalau misalnya kriterianya lebih dari satu, maka kita harus menggunakan if else atau if bertingkat. Nah, misalnya di sini ada 3 kriteria. Yang kriteria pertama, kalau dia mendapatkan nilai 0 sampai 40, maka dia akan remedial. Jadi kalau kondisinya true-nya itu nilai 0 sampai 40, maka dia remedial. Kalau kondisinya 41 sampai 79, artinya dia dapat tugas tambahan. Kemudian kondisi terakhir atau kriteria terakhir, kalau nilainya 80 sampai 100, maka dia akan berlabel lulus. Jadi di sini ada 3 kriteria. Nah, kalau sudah 3 kriteria ini, maka if tidak bisa digunakan, jadi kita gunakan if else atau if bertingkat. Ya, meskipun nanti if bertingkat itu sebetulnya bisa juga menggunakan if maksudnya. Jadi if bertingkat juga menggunakan if, bukan if else. Nanti akan kita coba. Nah, kemudian ada count sum average. Nah, nanti langsung kita akan uji coba saja. Apa sih itu count if, apa itu sum if, apa itu average if. Nah, kemudian jangan lupa nanti ketika kita menulis value-nya, menulis satu label, nah itu jangan lupa tanda petik. Jadi hindari menulis formula value dan if serta if else, lupa menulis tanda petik, hindari itu ya. Jadi harus disertakan tanda petik. Oke, kita mulai saja ya di case-nya. Sudah di-download semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi di sini uji coba kita itu ada 4 uji coba ya. Jadi di bawah ini ada sheet case 1, ada case 2, ada case 3, dan juga ada if error. Nah, kita mulai dari case 1 dulu. Case 1 itu kami ingin mengetahui tingkat loyalitas konsumen member berdasarkan frekuensi kunjungan membeli produk sepanjang tahun 2024. Nah, fitur yang bisa kita gunakan itu adalah if else, dan if bertingkat. Di sini sudah dijabarkan juga kriterianya. Nah, kalau misalnya kriterianya hanya satu, berarti kita pakai if. Berarti kondisinya apabila nilai lebih dari 24 kali, apabila lebih dari 24 kali, apa yang lebih ini? Yaitu frekuensi pembelian. Jadi ini ada supermarket gitu ya. Jadi misalnya Adi Wijaya ini, dia belanja sebanyak 22 kali di supermarket itu. Maka ditandai dengan loyal. Nah, mungkin kita mau kasih hadiah dia nih. Jadi setiap kali ada orang yang belanja lebih dari 24 kali, maka ditandai loyal. Oke, di sini nanti ada diminta juga hasil if-nya, kemudian hasil if statement. Kalau if statement berarti lebih dari satu kriteria, jadi ada 3 nih ya, nanti kita bahas. Dan juga hasil if bertingkat. Lalu di sebelah kanan itu kalau kalian lihat ada instruksi untuk analisnya. Misalnya berapa anggota member yang loyal. Nah, ini bisa menggunakan count if. Kemudian berapa persentase anggota loyal. Nah, ini tinggal kita bagikan saja ya untuk mencari persentasenya. Jumlah anggota loyal berarti dibagi dengan total member. Total membernya 100. Oke, nanti kita akan coba. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanya? Silakan persiapkan filenya. Kalau nggak ada, kita akan uji coba langsung. Oke, masih aman ya? Aman insya Allah? Aman, Pak. Aman. Oke, sip.
Oke, pertama kita masuk ke kolom K ya. Kolom K di baris keempat ini ya, yang hasil if. Nah, di sini kita diberikan kriteria atau kondisinya apabila member belanja itu atau frekuensi pembelian lebih dari 24 kali berarti ditandai loyal. Nah, kita bisa menggunakan if karena dia hanya satu kriteria. Caranya sama dengan kemudian if lalu logical test-nya. Nah, di sini ada yang namanya logical test. Oke, ini ada teman kalian yang masuk. Oke. Nah, di sini ada petunjuknya, ada logical test. Kalau logical test itu bernilai benar, maka value akan muncul yang ini. Kalau logical test-nya bernilai salah, maka value yang ini yang akan muncul. Logical test-nya berarti lebih dari 24. Apa yang lebih dari 24? Yaitu frekuensi pembelian. Nah, kita logical test-nya kita pakai aja yang J ini. Jadi tinggal diklik ini. Kemudian titik koma atau koma menyesuaikan dengan pengaturan laptop kalian. Jika benar, nah tapi di sini kondisinya berarti kalau lebih dari 24 ya. Oke, J4 atau di kolom J ini lebih dari 24. Nah, seperti ini logiknya. Maka kalau kondisi ini terpenuhi, dia loyal. Oke, titik koma lagi. Selain itu ya. Jadi kalau kondisi di kolom J ini tidak terpenuhi lebih dari 24, maka kita buat saja misalnya evaluasi atau tidak loyal atau segala macam. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, dia akan menghasilkan nilai evaluasi. Kenapa? Karena Adi Wijaya ini dia hanya membeli itu frekuensi pembeliannya hanya 22. Logic test kita harus di atas 24. Oke, saya contohkan lagi. Nah, ini sebetulnya kalau diklik 2 kali gini udah muncul ya. Udah muncul semua. Nah, Clara Putri itu dia loyal. Kenapa? Karena dia lebih dari 24. Oke, saya ulangi lagi. Nah, untuk menggunakan if, maka kita harus perlu logic test dulu. Jadi, logika kita sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sama dengan if, logical test-nya yang mewakili untuk setiap kolomnya yaitu ambil aja salah satu ini. Nah, kemudian kondisinya itu jika lebih besar daripada 24, maka jika kondisi ini benar, maka dia loyal. Selain itu, dia evaluasi. Nah, jangan lupa tanda petiknya. Enter. Untuk yang lain itu cukup klik 2 kali saja di sudut ini. Nah, saya ulangi lagi. Sama dengan if, logical test-nya lebih besar 24, titik koma, kemudian jika kondisi benar dia loyal, dan jika kondisinya salah berarti evaluasi. Enter. Yang lain kita cukup klik 2 kali saja di sudut kanan bawah. Oke, ini kita lihat yang di atas 24 seperti Irfan Kurniawan, ini frekuensi pembeliannya 28, maka dia akan muncul loyal. Irwan Rahmat juga ini frekuensi pembeliannya 25, di atas 24, maka dia loyal. Selain itu, berarti dia evaluasi. Oke. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Oke, mantap. Oke, sip. Nanti filenya dikirim di Adlink ya, yang udah kalian isi. Oke, kemudian untuk if beres ya, gampang ya insya Allah ya. Nah, if statement. Nah, kita tahu tadi secara teori, kalau misalnya lebih dari satu kriteria, maka kita menggunakan if statement. Nah, di sini ada 3 kriteria. Kalau frekuensi pembelian
lebih dari 24 kali, maka ditandai loyal. Oke. Jadi kita catat kalau dia lebih 24 kali, berarti dia loyal. Kemudian kalau dia itu 12 sampai 24 kali, maka dia potensial. Lalu kriteria ketiga, kondisi ketiga, kalau misalnya kurang dari 12, maka evaluasi. Jadi di sini kita harus logika ini kita harus menerapkannya di dalam Excel kita. Jadi kalau muncul kriteria seperti ini, maka kita urutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian yang di tengah-tengah itu ngambil nilai batas bawahnya saja. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ya. Sama dengan if s. Nah, di sini ada formula if s. Kalau misalnya di dalam Excel kalian nggak ada ya, karena Excel versi 2016 ke bawah, maka itu kita bisa menggunakan if bertingkat nantinya. Tapi kalau Excel yang terbaru, itu harusnya ada if s namanya. If statement. Kalau enggak, kita mesti ngakalinya di if bertingkat ini. Nanti akan kita coba. Hasilnya sama. Nggak ada beda. Jadi if s ini formula yang dibuat untuk menyederhanakan if bertingkat ini. Oke. If s logical testnya berarti kita masukkan kriteria yang lebih besar dulu. Kriteria pertama. Berarti sama seperti if tadi, jika misalnya frekuensi pembelian lebih besar 24 titik koma, maka nilainya adalah loyal. Nah, ini ya. Logical testnya value jika itu benar. Kemudian titik koma lagi. Logical test kedua. Nah, berarti kita tes lagi nih. Tes logik yang kedua. Berarti di sini kondisinya gimana kita buat nih? Nah, ada yang tahu nggak? Logic test yang kedua. Berarti 12 sampai 24 kali itu gimana dibuatnya? Ada yang tahu? Jadi ambil batas terendahnya. Karena batas tertingginya yaitu 24, udah dibatasi sama yang ini. Berarti kita ambil 12. Berarti tulisnya gimana nih? Gimana? Apabila 12 sampai 24 kali. Lebih besar dari sama dengan. Lebih besar dari sama dengan. Iya. Berapa? 12. 12. Oke, mantap. Oke, jadi ini logic test yang kedua ya. Jadi ini 12 sampai 24 kali dia. Kenapa 12 sampai 24? Karena dibatasi sama yang ini. Jadi kalau udah lebih besar 24 nanti sudah ada yang loyal dia. Jadi kita ambil ambang batas terendahnya untuk kriteria yang di tengah atau yang dalam kasus ini kriteria yang kedua. Maka di sini dia potensial. Nah, logical test ketiga berarti kita langsung buat saja kurang dari 12. Maka ditandai dengan evaluasi. Nah, jadi ada 3 kriteria di sini. Yang pertama lebih dari 24 ya. Kalau misalnya frekuensi pembeliannya lebih 24, maka dilabeli loyal. Kalau misalnya frekuensi pembelian lebih dari atau sama dengan 12, maka dia potensial. Nah, kalau kita nggak sertakan 12, nanti frekuensi pembelian yang 12 nilainya itu non-available atau NA. Kenapa? Karena memang 12 nggak ada termasuk dalam logik ini. Jadi ini kalau kita enter, oke. Nah, yang 12 seperti Bambang Suryo ini, dia
nggak muncul nih labelnya apa, karena dia nggak jelas. Frekuensi pembelian 12 itu nggak ada dalam rumus kita. Makanya harus disertakan sama dengan. Baru kita klik sini lagi, maka dia ada. Oke, seperti itu. Ini ada yang 11 nih, evaluasi ya. Oke. Yang if else mau diulangi lagi? Atau udah bisa? Boleh Pak, ulangi lagi. Oke, kita ulangi ya. Saya dilihat dulu. Jadi di sini ada 3 kriteria ya yang sudah kita ketahui. Kalau frekuensi pembelian lebih dari 24 kali, berarti dia ditandai sebagai member yang loyal. Nah, seperti itu. Kalau dia belanjanya itu 12 sampai 24 kali ya, maka dia membernya potensial. Kalau dia belanja kurang dari 12, maka dia dilabeli evaluasi. Jadi kita nggak bisa pakai if, kita pakai if statement. Sama dengan if statement. Nah, logical testnya kita ambil aja sampel, yaitu di baris ini ya. Nah, yang lainnya kan mewakili nanti. Kemudian lebih dari 24. Jika frekuensi pembelian yang di J4 ini lebih dari 24, titik koma, maka kalau kondisi ini benar, dia loyal. Tutup petiknya. Kemudian titik koma lagi, logical test kedua. Jadi di sini ada panduannya juga ya yang bawah ini. Logical test kedua masih kita di J ini. Jika frekuensi pembelian lebih dari apabila 12 sampai 24 kali, berarti 12-nya ngikut sini, berarti lebih dari sama dengan 12. Lebih dari sama dengan 12. Karena 12-nya harus ngikut nih, makanya pakai sama dengan. Sampai 24-nya kenapa nggak dibuat? Karena kita buat yang nilai terendah saja. Nilai paling atasnya itu sudah dibatasi dengan yang ini. Nah, ketika dia mencapai 24, oke, dia masih masuk ke di bagian ini. Ketika dia 25, maka dia sudah masuk ke sini. Udah naik dia lebih dari 24. Maka kita nggak perlu buat lagi nih ambang batas tertingginya. Kita cukup ambil nilai ambang batas terendahnya. Nah, kalau kondisi ini benar, maka labelnya adalah potensial. Titik koma lagi. Baru masuk ke kriteria ketiga. Kalau frekuensi pembeliannya kurang dari 12, ya, kurang dari 12, titik koma, maka dia adalah evaluasi. Tutup kurung. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, yang lain kita cukup klik gini aja sih. Nah, nanti dia udah ngikuti ya. Oke, bisa semua? Bisa, Pak. Yang lain aman ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Oke. Sebetulnya untuk case 2, case 3 if error ini nggak terlalu lama ya, karena ini simple sih untuk kasusnya. Mungkin yang panjang if ini aja sih. Oke, kalau misalnya kita nggak mau pakai if else, kita tetap mau pakai if, tapi untuk 3 kriteria, sebetulnya bisa. Jadi if itu bisa kita buat dia itu if bertingkat. Nah, untuk Excel versi 2016 ke bawah, itu if S-nya kalau nggak salah nggak ada. Gitu. Nah, jadi kita bisa pakai if bertingkat. Tapi sebetulnya lebih simpelnya pakai if S saja. Jadi
Kalau misalnya kalian sekarang itu di laptopnya menggunakan Excel yang versi terbaru, tentu udah ada formula if else. Jadi kalau kejadian kasus-kasus seperti ini nanti, ya pakai aja if else. Nggak usah if bertingkat. Nah, cuman di sini kita belajar. Jadi if bertingkat itu caranya sama dengan if. Jadi tetap menggunakan if. Sebetulnya di sini kan cuma dua nih, logical test. Kemudian kalau logical testnya itu nilainya benar, maka muncul yang ini. Kalau nilainya salah, if false, maka muncul yang ini. Oke, gimana caranya supaya if itu ada di dalamnya ada if lagi gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai if else, if logical testnya lebih dari 24, kita masih kriteria ini ya, 3 kriteria ini. Jika ini kondisinya benar, maka dia itu loyal. Oke. Titik koma. Nah, di sini sebetulnya dalam panduannya ya di bawah ini, dia mengatakan value if false. Jika kondisi logical testnya itu salah, tidak terpenuhi, nilainya apa? Nah, artinya kan cuma satu kriteria. Cuman kita mau buat lagi nih kriteria kedua. Maka kita buat if lagi di sini. Jadi ketik if lagi. Kemudian kriteria kedua, logical testnya tetap yang ini. Nilainya kalau benar berarti lebih besar sama dengan 12 tadi ya. Kalau ini kondisinya benar berarti dia potensial. Jadi ada if lagi di dalamnya. Nah, baru selain itu, selain dua kriteria ini, kita nggak perlu lagi buat kurang dari 12. Nggak perlu. Karena pokoknya kalau misalnya nggak di atas 24, tidak juga sama lebih besar sama dengan 12, berarti selain itu ya udah kita langsung buat evaluasi. Nah, tutup kurungnya 2 kali. Enter. Nah, hasilnya sama kayak if else tadi. Sama, nggak ada beda sih. Cuman yang satu pakai if else, yang satunya pakai if bertingkat. Saya ulangi lagi untuk if bertingkat. Jadi kita bisa menggunakan formula if, logical testnya, frekuensi pembeliannya lebih dari 24, maka dia akan menghasilkan nilai loyal. Titik koma lagi. Nah, di value if false, ini kita gunakan formula if lagi. If lagi, logical testnya lebih besar sama dengan 12. Nah, maka dia itu potensial. Oke, selain itu, berarti dia evaluasi. Kita enter. Nah, ini ya. Jadi di sini saya lupa tutup kurungnya satu lagi. Jadi dia bisa autocorrect nih ya. Jadi dia tahu nih, kita menemukan typo in your formula and try to correct it too. Nah, harusnya ada dalam kurungnya nih 2 kali. Do you want to accept this correction? Maka kita yes-kan saja. Nah, dia akan memperbaiki typo yang dia ketahui. Nah, bisa if bertingkatnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain gimana? Bisa, Pak. Oke, sip. Mantap. Oke, jadi if else dan if bertingkat itu hasilnya sama, nggak ada beda. Jadi boleh pakai if bertingkat boleh pakai if else. Cuma kalau pakai if bertingkat berarti kalau misalnya ada 4 kriteria, berarti nanti di sini mesti if lagi gitu. If lagi, logic test-nya berapa lagi gitu. Nah, semakin banyak kriterianya, misal ada 5 kriteria, berarti if-nya ada 5 kali nih. Nah, kalau pakai if else kan dia
cukup if else saja, kemudian kita buat kriteria pertama gimana, kriteria kedua gimana, kriteria ketiga gimana, kriteria keempat itu gimana. Jadi tergantung kemudahan kalian saja. Oke. Ada yang ingin ditanya? Kalau belum ada, kita lanjut untuk ke instruksi analisis. Di sini instruksi analisisnya berapa anggota member yang loyal, maka kita bisa menggunakan count if. Count if itu dia menghitung ya, bukan menjumlahkan. Nah, kalau menjumlahkan kan seperti ini ya. Misal ada 1. Kalau menjumlahkan berarti dia hasilnya misal sum berarti kita tarik gini. Hasilnya 6. Tapi kalau count itu dia misalnya count 2, angka 2, berarti dia hasilnya cuma 2. Karena angka 2-nya cuma 2. Jadi dia menghitung, bukan menjumlahkan. Nah, misalnya kalau ada pertanyaannya, berapa anggota member yang loyal? Nah, untuk kriteria 1 loyal. Kita ambil di sini ya. Di yang hasil if saja ya. Yang hasil if yang di kolom K. Nah, kita bisa menggunakan rumus atau formula count if. Jadi sama dengan count if. Jangan lupa count if. Nah, lalu di sini ada panduannya nih. Ada range-nya. Range-nya itu di kolom berapa yang mau kita hitung nanti nilainya. Berarti di kolom K ini. Yang dari sini. Jadi shift kontrol bawah untuk mengambil range-nya. Jadi dari baris K4 sampai K103. Jadi seperti ini ya, range-nya itu dari sini. Shift kontrol bawah. Ini di basic movement di pertemuan pertama setelah UTS ya. Kemudian titik koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah loyal. Loyal. Jadi coba hitung di kolom K ini ya, K4 sampai K103, berapa nilai yang berlabel loyal? Berapa banyak gitu. Jadi count if ini seperti ini saja rumusnya. Jadi enter. Nah, ternyata ada 16 member yang loyal. Nah, kemudian berapa persentase anggota yang loyal? Berarti tinggal dibagi 100. Ini membernya 100 ya. Coba kita cek membernya. Shift, Ctrl Shift bawah. Di sini ada count-nya ini ada 100. Jadi ada 100 member. Kita cukup membagikannya dengan 100. Berarti sama dengan yang ini dibagi 100. Persentase anggota yang loyal adalah 16%. Karena 100 ya. Kalau misalnya nih kita ganti nih Adi Wijaya menjadi loyal. Berarti ini nanti jadi 17. Jadi misalnya frekuensi pembeliannya 30. Berarti otomatis dia loyal ya. Ini berubah. Count if-nya berubah. Persentasenya berubah. Enter. Nah, ini jadi loyal. Ini jadi 17. Dan persentasenya juga jadi 17. Jadi otomatis dia. Oke, untuk case 1 bisa semua? Atau ada yang mau diulangi di bagian mana? Pak, tolong ulangin presentasenya. Oke, yang persentase. Nah, yang persentase berarti untuk mencari persentase kita cukup membagikan. Karena di sini kan pertanyaannya berapa persentase anggota yang loyal. Berarti jumlah anggota yang loyal yang kita dapat dari count if tadi sebanyak ini ya 17, kita bagi dengan semua
anggota member. Jadi total membernya 100. Ini ada keterangannya 100. Tapi kalau misalnya nggak punya keterangan, maka kita harus Ctrl Shift bawah gini. Nah, ini membernya ketemu nih 100. Jadi ada count nih, kecil nih, di bawah ini, 100. Nah, kita cukup sama dengan, kemudian kita klik total anggota yang loyal, di sini ya. Nah, dibagi 100. Nah, oke, bisa ya? Aman ya? Berarti sisanya ini 83% lagi itu dia nggak loyal gitu. Nah, di sini kita lihat selnya itu formatnya percentage. Ada 2 angka di belakang koma ya juga. Tapi kalau misalnya nggak mau nih 2 angka di belakang koma, ya decimal placesnya ini kita nolkan saja. Nah, seperti itu. Di sini format selnya percentage. Kalau yang atas ini general. Kalau rupiah itu bisa currency. Tinggal pilih saja. Oke, bisa ya? Untuk yang case 1, aman ya? Gimana? Oke, kita lanjut ke case 2 atau ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih? Oke. Lucy gimana Lucy, bisa? Nah nih Lucy nih. Bisa, Pak. Bisa ya. Ikmawati gimana? Bisa, Pak. Oke. Sip. Kita lanjut lagi di case kedua. Jadi case kedua ini nggak banyak. Oke, di sini. Oke, case kedua kita baca dulu. Kamu ingin mengolah data penjualan produk dalam 7 bulan terakhir tahun 2024. Berarti di sini sampai Juli ya harusnya ya. Oke, sampai Juli. Kemudian di sini ada tanggal, bulan, kode produk, kategori produk, unit terjual, harga per unit, dan total. Kemudian kita mau menganalisis nih. Berapa unit minuman terjual? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kriterianya cuma 1, maka kita bisa pakai if aja. Kalau misalnya kriterianya lebih dari 1, berarti if s. Termasuk itu di sum dan average. Kemudian count juga seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya berapa unit minuman terjual, berarti kita di sini ya, minuman itu ada di dalam kolom kategori produk di sini. Kemudian yang kita hitung adalah unit terjualnya. Jadi setiap kali ada kategori produk minuman, ini ada 3. Kemudian di sini juga di baris 18 ini juga ada 7, berarti 7 tambah 3, 10. Nah, seperti itu ngitung. Tapi di sini dia mau kita tahu bahwasanya semua unit minuman terjual itu berapa. Maka kita pakai sum karena dia menjumlahkan. Nah, sum di sini kita menggunakan sum if karena ada kategorinya di sini atau kriterianya. Nah, kita langsung saja mencari sama dengan sum if
range-nya berarti di kolom mana dia yang mau kita cari. Minuman itu ada di kategori produk. Yang ini shift control shift bawah seperti ini. Ini range-nya. Kemudian kriterianya apa? Yaitu minuman. Jadi di sini ada panduannya, kriterianya minuman. Tulisannya harus sama ya. Jangan salah. Oke, setiap kali ada kata minuman di sini, tolong dijumlahkan. Yang menjumlahkannya tuh bagian mana? Bagian unit terjual. Karena di sini kan unit yang terjual nih untuk kategori minuman. Berarti titik koma. Nah, kita range yang mau dijumlahkan itu ada di unit terjual. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung. Oke, jadi kita seakan-akan hitung untuk kolom dari L3 sampai L452 untuk kategori minuman yang ada di kolom L ini, bukan LI ya, yang ada di kolom I ini, tolong jumlahkan dari kolom J. Karena unit terjualnya ada di kolom J. Kemudian enter. Jadi total penjualan untuk unit minuman itu sebanyak 244 unit. Gitu. Oke. Hal yang sama bisa kita lakukan nih yang di bawahnya. Skip lagi. Nah, saya ulangi lagi ya rumusnya. Berapa total unit terjual di bulan Februari? Nah, kalau tadi kan minuman. Nah, sekarang kita mau tahu nih unit terjual di bulan Februari. Oke. Berarti di sini kita pakai sama dengan sum if. Nah, range-nya itu kira-kira di kolom yang mana? Ada yang tahu nggak? Di kolom yang mana? Pertanyaannya berapa total unit terjual di bulan Februari? Ada yang tahu di kolom mana? Bulan Februari itu ada di kolom mana? Bulan, Pak. Di bulan. Kolom G, Pak. G2. Ya, kolom G. Nah, jadi kita langsung shift control bawah di sini. Tapi di sini bulannya pakai ini ya, bahasa Inggris ya. Jadi di sini nanti kriterianya juga harus bahasa Inggris. Di sini titik koma, kita buat petiknya. Kriteria untuk G-nya Februari. Nah, pakai I ujungnya ya, walaupun di pertanyaannya ini pakai I di sini. Nah, sum range-nya itu karena di sini total unit penjualan berarti kolom mana? Unit terjual. Unit terjual, benar. Oke. Ini sebetulnya langsung enter saja udah muncul ya. Nah, berarti unit terjual di bulan Februari sebanyak 330 unit. Oke. Nah, kita masuk ke average if dulu. Enggak, yang if s nanti belakangan. Yang average if berapa rata-rata total penjualan di bulan April. Jadi ini masih satu kriteria. Caranya sama ya, seperti sum juga. Jadi sama dengan average if range-nya. Nah, di bulan April berarti ada di kolom bulan ini. Kemudian titik koma, kriterianya adalah April. Titik koma, average range-nya itu ada total penjualan. Berarti ada di sini, di total. Jadi di sini bukan unit penjualan, tapi di sini total penjualan. Blok, enter. Rata-rata total penjualan di bulan April itu sebanyak 162.000. Oke. Hal yang sama juga untuk olahan pangan, berarti di sini sama dengan average if. Nah, olahan pangan itu ada di kategori produk di sini ya.
titik koma, kemudian kriterianya olahan pangan. Yang dihitung itu unit terjual. Oke. Rata-rata unit terjual untuk produk olahan pangan itu 5,4 unit. Ini accounting currency aja. Oke, jadi yang mau pakai sum, mau pakai average if, sum if itu formulanya sama. Jadi yang perlu kita pahami di sini bukan menghafal rumusnya, tapi tahu untuk case-case tertentu itu rumusnya kita gunakan apa, dan pola rumusnya itu nggak mesti kita hafal, yang penting kita tahu nih petunjuknya ini, membaca petunjuk ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang udah terbiasa nanti menjadi data engineer, data analis, ya hal-hal semacam ini tuh sudah hafal ya biasanya seperti itu. Jadi kalau orang-orang statistik, orang yang data engineer, data analis, data science itu biasanya hafal dia. Oke, sampai sini bisa ya? Ada yang ingin ditanya? Si aman ya, insya Allah ya. Oke, kalau misalnya lebih dari satu kriteria, berarti kita pakai if statement. Nah, misal di sini, berapa unit alat tulis kantor terjual di bulan Januari? Berarti ada dua kategori nih. Kategori pertama itu ada alat tulis kantor, kemudian kategori kedua di bulan Januari. Maka penulisannya sama dengan sum if. Nah, kira-kira sum if s ya, sum if s. Nah, kira-kira apa dulu nih? Kalau misalnya dari kalian baca nih, di bawahnya nih. Nah, kira-kira apa dulu nih? Ada yang tahu? Gimana, ada yang tahu? Bilang aja, kalau salah ya nggak apa-apa, namanya kita belajar. Kategori produk, Pak. Kategori produk kurang tepat. Unit terjual ya, Pak? Unit terjual, benar. Kenapa alasannya? Karena kan yang dipinta tuh berapa dulu, Pak? Berapa unit alat tulis yang terjual? Iya kan, harus kenapa nggak di kategori produk gitu? Kan alat tulis kantor nih. Jadi sebetulnya jawabannya benar di unit terjual karena di sini sum range. Jadi range kolom yang mau dijumlahkan. Jadi pertama sum range. Berbeda dengan yang ini. Kalau misalnya yang ini ya, sum range-nya kan di akhir nih. Yang mau dijumlahkan itu di akhir. Nah, kalau yang ini yang mau dijumlahkan di awal. Jadi sum if s sum range yang mau dijumlahkan apa? Berapa unit? Berarti unit terjual yang mau dijumlahkan ini. Kemudian titik koma baru masuk kriteria pertama. Kriteria pertama yaitu alat tulis kantor. Alat tulis kantor ada di kategori produk di sini. Nah, kriterianya apa? Kategorinya apa? Titik koma lagi. Nah, di sini masuk kriteria pertama, ya kita ngambilnya dari kriteria range itu alat tulis kantor.
titik koma lagi. Masuk ke kriteria kedua. Kriteria kedua yang mana? Ada yang tahu? Kriteria kedua? Kan dua kriteria nih. Ada yang alat tulis kantor dan bulan Januari. Nah, alat tulis kantor kriteria pertama udah clear. Kriteria kedua di kolom mana? Bulan. Bulan, benar. Jadi di bulan ini. Oke, sip. Oke. Di kolom bulan yang kita cari hanya Januari. Di sini pakai ini ya, gunakan Y. Nah, sudah. Enter. Nah, ada sebanyak 224 unit alat kantor terjual di bulan Januari. Oke. Saya ulangi lagi untuk sum ifs. Jadi sum if sama dengan sum if. Nah, yang mau dijumlahkan apa? Jadi sum range-nya dimintanya di awal. Yang mau dijumlahkan adalah unit terjual. Di sini. Kemudian baru kita masukkan kriteria pertamanya. Kriteria pertama alat tulis kantor. Alat tulis kantor ada di kolom I, yaitu di kategori produk. Di sini dia minta kriteria range 1. Yang ini. Oke. Lalu titik koma, kriterianya adalah alat tulis kantor. Oke, titik koma lagi. Kriteria kedua yaitu di bulan. Berarti ada di bulan ini. Nah, yang dicari bulan itu adalah hanya bulan Januari. Koma, petik. Oke, jaringannya putus. Oke, sorry ini. Jaringannya putus. Oke, sudah terlihat lagi belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sum if S-nya sudah bisa atau mau diulangi lagi? Ulang, Pak. Ulang ya. Oke, Ulang, baik, Pak. kita ulang. Sip. Oke, di sini kita punya pertanyaan nih, disuruh nganalis berapa unit alat tulis kantor terjual di bulan Januari. Berarti kriteria pertamanya ATK, alat tulis kantor. Kriteria kedua itu bulan Januari. Kalau ada kriteria lainnya itu tinggal kita improvisasi saja. Oke, di sini kita nggak bisa menggunakan sum if karena di sini lebih dari satu kategori, maka kita gunakan sum if statement, sum if S. Oke. Nah, di sini berapa unit alat tulis kantor terjual? Nah, dari panduan ini yang diminta sum range. Berarti ada range yang mau dijumlahkan. Yang mau dijumlahkan adalah unit terjual. Maka kita blok dulu nih yang unit terjualnya. Setelah kita blok, kemudian baru kita buat kriterianya. Nah, intinya yang mau dijumlahkan ada di kolom J ini. Kriteria range-nya berarti yang pertama itu kriteria alat tulis kantor yang ada di kategori produk. Jadi kita blok saja nih. Kita blok. Oke. Titik koma. Yang dicari apa? Yang dicari adalah alat tulis kantor. Titik koma lagi. Nah, kriteria pertama udah clear nih. Oke, kriteria pertama yang alat tulis kantor di bagian ini sudah selesai. Nah, kriteria kedua itu karena dia minta terjual di bulan Januari, maka
range kategorinya itu ada di bulan. Nah, di sini kita buat Januari. Oke, tutup kurung. Enter. Oke, bisa? Oke, kita coba hal yang sama ya. Kita coba hal yang sama untuk mencari rata-rata. Jadi struktur penulisannya sama nih. Nah, kita coba untuk average if statement, if S. Berapa rata-rata total penjualan mainan anak di bulan Maret? Nah, jadi kita ingin tahu total penjualan mainan anak di bulan Maret. Berarti di sini ya struktur atau pola formulanya sama nih. Average if statement. Nah, yang mau dirata-ratakan itu yang mana? Ada yang tahu nggak? Yang mau dirata-ratakan? Total harga. Total harga, benar. Yang menjawab siapa nih? Siapa tadi yang ngomong tuh? Saya, Pak. Oke. Benar ya, jadi total harga itu yang akan kita rata-ratakan. Kemudian kriteria pertama itu di bagian mana? Kategori produk, Pak. Benar. Oke. Karena mainan anak itu termasuk kategori produk. Di sini dia. Oke, langsung kita blok saja seperti ini. Yang dicari apa? Yaitu titik jangan lupa tanda petik ya. Mainan anak. Oke. Terus dia minta lagi nih kategori kedua. Nah, kategori kedua di mana nih? Di mana kategori kedua? Bulan. Di bulan. Oke. Karena di sini kan diminta Maret ya, berarti di bulan ini. Oke. Titik koma, kemudian Maret. Enter. Oh, ini hasilnya salah nih. Ada yang tahu nggak kenapa hasilnya nggak unavailable gini? Tulisan Maretnya, Pak. Benar. Tulisan Maret ya, karena bahasa Inggris. Oke, nah di rata-rata total penjualan itu ada di 193.000. Ini accounting, saya coba ganti currency saja. Kontrol. Oke. Oke, untuk case 2 seperti itu. Insya Allah nggak terlalu sulit juga ya. Oke, silakan dicoba ya sambil saya coba presensi. Sebelum kita masuk ke case 3, case 3 ini lebih simple sebetulnya. Dan if error lagi lebih simpel kali. Silakan yang case 2-nya dicoba dulu ya. Oke, Sultan Falih Basam Al ada? Sultan. Oke, Mikhail Gibran. Mikhail ada? Ada. Akila Hamar. Akila Hamar.
Zahara Pona. Hadir, Pak. Zahara Pona, gimana uji cobanya? Masih mencoba atau gimana nih? Masih coba, Pak. Masih coba ya. Oke. Nurul Sufia. Nurul Sufia ada? Hadir, Pak. Gimana Nurul? Bisa? Bisa, Pak. Oke, mantap. Anis Al-Munawarah. Bisa, Anis? Pak. Bisa ya. Niza Zanuba, gimana? Udah, Pak. Aman ya? Aman. Oke, Diana Kasma. Diana Kasma, ada? Anggi. Anggi ada? Dwi Maherna Putri. Hadir, Pak. Aman Dwi? Lagi nyoba. Oke, nggak apa-apa. Fitratur Rahmi. Hadir, Pak. Gimana nih Fitratur Rahmi, aman masih? Atau masih nyoba? Aman, Pak. Aman ya. Ardiana, Hadir, Bapak. aman? Aman, Pak. Aman ya. Melvi Anggraini, Hadir, Pak. bisa Melvi ya? Bisa, Pak. Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat. Oke. Cut Salihatun Nisa. Cut Salihatun Nisa. Elsa Ari Pratiwi. Hadir, Pak. Bisa Elsa? Bisa, Pak. Oke. Bunga Amelia Ramadhani. Hadir, Pak. Bunga bisa? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Nur Faiza Zuraya. Hadir, Pak. Bisa Nur? Bisa, Pak. Oke. Miftah Ulia Zahran. Miftah Ulia Zahran. Nadia Haikal. Nadia Haikal. Angelina Ainal Rahesa. Hadir, Pak. Bisa Angel ya? Atau masih nyoba? Bisa, Pak. Bisa, oke. Lucy. Lucy gimana? Hadir, Pak. Bisa. Bisa ya. Aufa Sakina. Hadir, Pak. Bisa Aufa. Masih nyoba ini, Pak. Oke, sip, nggak apa-apa. Ikmawati. Hadir, Pak. Ikmawati masih aman nih? Belum, Pak. Laptop saya mati. Tiba-tiba. Oke. Ya, oke, hidupi lagi. Zahratul Jannah. Hadir, Pak. Nah, gimana uji cobanya? Bisa? Sejauh ini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa. Jupita Dewi, Hadir, Bapak. gimana uji cobanya? Masih dicoba-coba, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke case 3. Case 3 ini apa nih ya? Karena di sini kita gunakan count if dan count if s ini sebetulnya nggak terlalu ribet ya. Lebih simple dari sum dan average tadi. Coba kita lihat di sini. Kamu ingin mengolah data pasien rumah sakit di Jawa Timur yang berasal dari beberapa kota.
Jadi di sini ada nama pasien, tanggal kunjungan, bulannya bulan berapa, keluhan penyakitnya, kemudian asal kabupaten atau kota. Oke, ini datanya. Kita menganalisis nih untuk menjadi informasi. Nah, berapa banyak pasien di bulan Januari? Nah, jadi di sini berarti kriterianya ya bulan Januari saja. Berapa banyak pasiennya di bulan Januari? Kita bisa 63. Jadi kita bisa blok gini aja ya sebetulnya ya. Langsung kita ketik nih 63. Oke, tapi kita pakai kan if sama dengan kan if range-nya itu berarti di bulannya, karena dia nanyanya itu Januari ya, bulan di sini. Kemudian yang dicari itu kriterianya adalah Januari 63 tadi ya. Secara manual 63. Kalau pakai kan if ya hasilnya tentu sama ya. Jadi lebih simpel dia. Kan if range-nya itu ada di kriteria yang mau kita cari itu ada di kolom mana, kemudian kriteria detailnya, spesifiknya itu kita buat, kita ketik di sini. Oke. Saya ulangi lagi untuk yang kasus B ya di sini, karena sama-sama menggunakan satu kriteria. Berapa banyak pasien asal Blitar? Berarti sama dengan kan if range-nya sekarang di kolom mana nih? Nah, siapa bisa jawab nih? Di kolom Asal kabupaten. asal kabupaten kota yang ini ya. Oke. Kriterianya yaitu Blitar. Oke. Nah, sebanyak 18. Ini filternya diaktifkan. Coba kita cek ya. Yang Blitar. Oke, ini yang Blitar ya. Oke, 18 ya. 18 orang dari Blitar yang ini ya. Ini karena diaktifkan ininya, filternya. Oke, terbukti ya. Nah, jadi kan if ini nggak terlalu sulit. Nah, kalau misalnya lebih dari satu kriteria, kita tinggal buat saja kan if statement. Range pertama itu karena dia tanya nih, berapa banyak pasien penyakit diare? Nah, berarti penyakit diare ini ada di kolom keluhan penyakit di bagian ini. Titik koma yang kita cari adalah diare. Nah, kriteria kedua di spesifik lagi itu di Surabaya, berarti di kota ini. Nah, yang kita cari adalah Surabaya. Oke, cuman 3 orang ya. Diare di Surabaya itu cuman 3 orang. Oke, coba kita buktikan ya. Di sini kita pilih diare. Di sini kita pilih Surabaya. Harusnya 3 orang juga, ya pasti sama ya. Nah ini dia, 3 orang itu ada Uda Pranata, Kiki Santosa, dan Siti Anggraini. Kalau mau mengaktifkan filternya itu tinggal klik sini ya, filter gini. Nanti di if error kita coba aktifkan filter. Oke, ini clear. Nah, sekarang nih, coba kalian pula nih yang jawab nih.
pertanyaannya, oke, ini kita klik dulu. Berapa banyak pasien penyakit demam berdarah di bulan Februari? Oke, berarti sama dengan if statement. Nah, pertama apa nih? Kriteria range-nya yang mana? Coba. Keluhan penyakit, benar. Keluhan penyakitnya itu adalah titik koma demam berdarah. Nah, kriteria kedua range-nya Bulan, Pak. bulan. Oke, mantap. Oke, nggak susah ya. Februari. Oke, nah 13 orang. Oke, itu untuk case ketiga. Nah, insya Allah bisa semua ya, karena yang if statement itu nggak terlalu sulit. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan case 1, case 2, case 3. Oke, saya rasa kalau case 3 ini aman ya. Nah, kemudian if error. Oke, ini kita save it-kan dulu. Oke, if error itu berfungsi untuk menampilkan sebuah kata kalau misalnya, atau sebuah kalimat, kalau misalnya ada error untuk active cell tertentu atau kolom tertentu. Jadi di sini kita lihat di total ya. Di total ini ada yang nilainya value, ada error nih di sini. Ada beberapa mungkin salah input di aplikasi atau gimana, sehingga nanti datanya itu hasil perhitungannya ada yang error. Maka kita bisa menggunakan if error ini untuk memunculkan pesan errornya. Jadi caranya cukup sederhana, if error. Nah, nilai yang error yang mau kita tampilkan itu ada di mana? Kalau di kasus ini, biasanya kasus-kasus lain pun pasti ada di total. Nah, di total ini, nah, kita langsung blok saja. Nah, kemudian, nah kalau misalnya value-nya ini error, maka kata apa yang akan muncul? Misalkan, ada yang salah. Nah, misalnya saya seperti ini. Jadi cukup sederhana ya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan di total ini nilainya itu nggak muncul atau error, maka yang muncul di sini ada yang salah. Ini enter. Nah, seperti ini. Jadi muncul dia ada yang salah gini. Karena di total ini tuh nggak kebaca nilainya. Nah, karena di sini ada banyak sekali datanya, kita bisa memanfaatkan sort and filter. Jadi kita klik di luar tabelnya ini. Nah, kemudian kita klik yang di menu home ya, di kelompok editing, di ribbon filter ini. Klik saja. Nah, nanti muncul tanda panah ke bawah ini. Kita langsung pilih nih. Nah, select all-nya kita hilangkan centangnya, kita pilih saja. Tadi ada yang salah ya. Nah, ada yang salahnya. Nah, ini kita centang, kemudian oke. Sehingga memunculkan inilah yang salah tadi. Apa yang salah di sini? Nah, ternyata di sini total ini kan F6 kali G6. Berarti unit terjual dikali harga per unit. Nah, sini unit terjualnya teks. Maka nggak bisa nih dikalikan. Maka harusnya kita ganti nih jadi 1. Nah, yang ini unit terjual 10X. Jadi 10. Nah, muncul nilainya. Seperti itu. Oke, jadi if error itu hanya menampilkan teks saja kalau value-nya itu error. Oke, saya ulangi lagi. Yang if error ya.
Jadi di case kita yang keempat ini ada beberapa nilai total yang nilainya itu error. Jadi kita bisa menggunakan rumus if error sama dengan if error di total ini, value yang mau kita cari, yang mau kita tampilkan kalau ada kesalahan, titik koma, tanda petik, kita buat apa yang mau kita tampilkan ketika nilai di total ini bernilai error. Seperti itu. Oke, sampai sini yang if error gimana? Bisa ya? Karena nggak terlalu sulit ya. Oke, silakan nanti untuk kalian, silakan di ini ya. Disimpan filenya, kemudian di-upload di bagian ini ya, file uji coba. Di-upload di bagian file uji coba yang ini. Nah, silakan nanti di-upload yang di sini. Kemudian ada tugas untuk logical function ini. Nah, sedikit saya jelaskan dulu tugasnya. Oke, apa yang kita pelajari hari ini tuh itu yang diterapkan untuk tugas di pertemuan kelima ini ya, setelah UTS. Jadi di sini ada nama siswa, ada kelas, ada nilai tugas, ada nilai ujian tengah semester, ada nilai ujian akhir semester, kemudian nilai rata-rata. Rata-rata nilai itu kita bisa menggunakan rumus average. Nggak perlu pakai if ya, karena di sini cuma mencari rata-rata. Jadi nilai tugas, nilai ujian tengah, nilai akhir itu rata-ratanya berapa. Oke, kemudian nilai tugas. Nah, nilai tugas itu ada keterangannya di sebelah kanan. Kalau tugasnya itu 0 sampai 70, berarti dia tugas tambahan. Kalau nilai tugasnya di atas 70, berarti lulus. Nah, di sini bisa menggunakan formula apa nih? Ada yang tahu? Di nilai tugas? Bisa menggunakan formula apa? Sum if. Enggak sum if. Kalau ada kriteria gini kan tinggal pakai apa? If. If, benar. Pakai if aja. Pakai if. Oke, kalau misalnya kriterianya lebih dari satu. Kalau ini kan cuma satu nih. Kalau misalnya di atas 70 lulus, lainnya ya udah tugas tambahan. Nah, kalau ini pakai apa nih? Untuk nilai UTS. Ada 3 kriteria. Bisa menggunakan formula if statement, if else. Oke, nilai UAS juga sama. Nah, untuk case-nya berarti di sini tinggal ngikuti saja. Misalnya berapa siswa yang lulus UAS. Nah, ini baru kita menggunakan count if. Berapa siswa yang lulus. Tapi kalau misalnya ngitung ya. Nah, berapa nih rata-rata nilai tugas. Nah, ini rata-rata average ya. Oke, nah jadi silakan digunakan rumus-rumus yang kita pelajari tadi. Oke, jadi itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Gimana, ada yang ingin ditanya atau ada bagian yang mau kita ulangi? Silakan diberitahu saja. Ataupun kalian bisa nanti diskusi juga di grup atau dengan teman-teman yang sudah bisa tanyakan. Nanti teman-teman yang bisa ini silakan ajarkan temannya. Jangan dibuatkan ya, tapi diajarkan, diarahkan.
supaya temannya juga paham. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya nih. Gimana, udah bisa semua ya, insya Allah ya. Nanti silakan diulangi lagi ya. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan pengganti kita pada hari ini. Nanti silakan file uji coba yang telah kalian uji coba hari ini diupload di bagian file uji coba, dan tugas nilai-nilai siswa yang tadi yang terakhir kita tunjukkan silakan nanti diupload di tugas logical function. Ini waktunya 3 hari. Nah, tapi kalau bisa selesai lebih awal itu lebih bagus. Apalagi masih fresh nih, masih ingat tadi formula-formulanya. Jadi mungkin itu saja untuk materi kita di logical function dan data calculation. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.